Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada yang kami muliakan, Ustaz Khairul yang pada kesempatan hari ini menjadi moderator pada acara yang sangat membanggakan kita ini. Para catin, calon pengantin, semuanya yang kami muliakan, ibu yang kami hormati. Sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali pembicaraan ini kecuali alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita, mempertemukan kita di tempat yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dan bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini kalau saya lihat wajah-wajahnya nih, wajah-wajah bahagia campur deg-degan ya. Deg-degan mau ngadepin Bapak Pengulu. Udah siap semua? Insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang keluarga yang baik, sehingga rekan-rekan nanti akan jadi bekal untuk menjadikan keluarga kawan-kawan ini menjadi sakinah sepanjang waktu dari dunia sampai ke surga. Amin Allahumma amin. Nama saya Amin Zubaidi dan biasanya saya kalau ngisi itu pakaiannya sering pakai koko, terus pakai peci hitam. Nah, Pak Khairul itu menyampaikan kita itu yang dihadapi adalah calon-calon pengantin. Jadi saya pakai peci yang kayak gini, harapan saya itu agar kelihatan lebih muda. Tapi ternyata sama saja ya. Sama saja ketahuan bahwa sudah tidak muda lagi. Dan ini kalau saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Saya teringat akan satu riwayat yang mengatakan Innallaha ta'ala ja'ala bani Adam ala thamanin khisolin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahlil jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Saya sebutkan satu saja. Penghuni surga itu ciri-cirinya adalah wajhun malihun, wajah yang berseri-seri, wajah yang murah senyum. Dan di sini disebutkan wajhun malihun, wajah yang murah senyum itu bukan bibirnya. Kalau bibirnya itu senyumnya bisa dibuat-buat, asalkan ditarik setengah senti ke kanan, tarik setengah senti ke kiri, diam 3 detik itu sudah senyum. Betul? Tapi wajahnya yang harus berseri-seri. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Apalagi di hadapan istrinya. Apalagi di hadapan suaminya. Senyumnya itu nanti akan menjadi pahala yang akan membahagiakan kita di dunia dan menjadi pemberat timbangan amal di akhirat kelak. Sehingga nanti kita bisa ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Next, langsung dilanjut. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, sebelum kita berbicara tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, saya sampaikan bahwa pernikahan ini adalah sangat agung. Saya tunjukkan 2 bukti. Yang pertama adalah bahwa nikah ini ibadah yang paling tua.
Ibadah yang disyariatkan pertama kali itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan silaturahim, bukan jihad, tapi nikah. Ini pertama kali. Jadi tidak boleh main-main dengan nikah itu. Dulu ketika Allah menciptakan surga beserta segala fasilitas keindahannya, Nabi Adam berada di sana. Kemudian Nabi Adam itu di surga dengan fasilitas yang ada sungai-sungai mengalir seperti air yang embun gitu, sangat dingin, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar yang tidak memabukkan, ada buah-buahan yang tinggal metik saja, tidak susah payah mencarinya. Senang Nabi Adam waktu itu. Tapi ada kegersangan di hati Adam itu. Ada kekosongan jiwa. Apalagi pada suatu hari, Nabi Adam itu di dalam surga itu melihat burung merpati berterbangan. Kemudian burung merpati itu hinggap di satu dahan pohon, dan dia bercengkrama berdua-duaan, pohon merpati ini. Ini kok bagus sekali ciptaannya Allah itu. Ini apa namanya? Waktu itu Adam nggak ngerti. Dan waktu itu hanya satu aja manusia, namanya Adam alaihissalam. Kemudian dia bilang, ya Allah, kok ada sesuatu yang kosong sepertinya dalam kehidupan saya ini ya. Kemudian Allah berfirman, wahai Adam, nanti akan aku ciptakan pasangan untukmu. Adam belum ngerti itu pasangan itu seperti apa dan sebagainya itu. Kemudian Adam ditidurkan sama Allah, dan dalam tidur itulah diciptakannya Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri. Kemudian setelah terbangun, ngelihat Hawa dan cantik sekali. Adam itu tertarik gitu. Saking tertariknya Adam itu bergegas ingin memegang Hawa. Kemudian Allah berfirman, Adam, halalkan dulu. Apa yang harus kami lakukan, wahai Allah, agar kami halal gitu? Berilah mahar. Apa maharnya? Membaca sholawat 10 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum lahir. Ya, Nabi Muhammad itu belum lahir, tapi udah disebut. Bahkan di pintu-pintu surga itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Dalam riwayat lain, Nabi Adam tuh kaget. Wahai Allah, ini makhluk siapa? Makhluk apa ini Muhammad ini? Kok begitu mulianya? Namanya disandingkan dengan namanya engkau. Gitu. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tidak akan mungkin kalau dia nggak mulia. Karena namanya disandingkan dengan Allah. Kemudian Allah berfirman begini. Adam, dia adalah utusan terakhir dari keturunanmu, dan ketahuilah Adam bahwa tidak aku ciptakan dirimu itu jikalau tidak karena Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Adam melamar gitu ya, kalau bahasa kitanya sekarang tuh melamar Hawa, maharnya 10 sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu. Jadi Nabi Adam mengawali cintanya kepada Hawa itu dengan sholawat. Nah, kalau kita kepingin hidup kita tentram, bahagia, sakinah sepanjang waktu, maka perbanyak sholawat. Pertama nih ya, pesan saya itu perbanyak sholawat. Sholawat itu berapa kali Pak Amin sehari semalam? Sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa sebanyak-banyaknya berapa Pak Amin? Minimal 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu sore. Berarti berapa sehari semalam sholawat minimal? 20 kali. Sholawat paling pendek itu namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Coba bersama-sama 10 kali. Sallallahu ala Muhammad. 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 Ini saya lihat jam, tidak nyampe 1/4 menit. Tidak nyampe 1/4 menit baca sholawat 10 kali itu. Nah, kalau dalam sehari kita 20 kali, pagi 1/4 menit, sore 1/4 menit, itu baru berapa? Setengah menit saja. Betul apa betul? Sementara Allah ngasih waktu kepada kita sehari semalam 24 jam. 24 jam itu kalau dijadikan menit menjadi 1440 menit.
Nah, kalau rekan-rekan baca sholawat 10 kali pagi, 10 kali sore, maka pahalanya luar biasa. Next, ini saya tunjukkan. Nih, man sholla alayya hina yusbihu asro wa hina yumsi asro atrokathu safa'ati yaumal qiyamah. Man sholla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, hina yusbihu asro, 10 kali di pagi hari, wa hina yumsi asro, dan 10 kali pada sore hari, adrokathu safa'ati yaumal qiyamah, maka dia akan memperoleh syafaatku, kata Rasulullah, di hari kiamat. Alhamdulillah. Next, ini biar terjemahannya seperti ini. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, kunci salah satu ya, kunci dan pesan saya yang pertama, usahakan baca salawat. Tidak harus pakai wudhu, tidak harus duduk bersila, sambil masak bisa, sambil berkendara bisa, pagi hari sambil ke pasar juga bisa. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Bisa dipahami ya? Karena kurang sholawat, yang akhirnya hidupnya gak nikmat, mudah terjerumus maksiat, hidupnya jadi tersesat. Ayo kawan semuanya, perbanyaklah membaca sholawat, supaya tentram hatinya, selamat dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Next. Nah, kemudian apa pelajaran dari kisah pernikahan Adam tadi? Pelajarannya adalah next ini. Pertama, bahwa jodoh itu takdir. Jodoh itu takdir. Jodoh itu pilihan Allah. Beda dengan pacaran. Makanya ada orang yang ahli pacaran. Pacaran orang unit 1 di Bebujang, pacaran dengan orang Bengkal, putus. Ganti dengan orang Merangin, dengan orang Merangin putus, ganti dengan orang Tebo Tengah, dengan Tebo Tengah putus, ganti dengan orang Rimbo Ulu. Dengan Rimbo Ulu putus, ganti lagi dengan Moro Jambi. Giliran pas mau nikah, dapatnya tetangga sendiri. Ada kayak gitu, model-model kayak gitu. Ada, dia sampai dijuluki sang Arjuna penjelajah cinta begitu. Tapi kalau sudah sampai ke jodoh itu takdir. Kayak Nabi Adam alaihissalam tadi takdir. Jadi nikah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena pilihan Allah, maka kita harus saling memuliakan pasangannya. Ada satu syair, boleh saya nyanyi? Boleh, atau kita nyanyi bersama? Saya rasa hafal kok lagunya. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan, matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah sang maha cinta. Ini sengaja saya nggak teruskan, nanti kalau tak teruskan nanti kalian joget semua. Soalnya ini dangdut ya kan. Tapi begitulah, kita itu udah ditakdirkan itu, pasangan kita itu. Karena yang ini bukan karena kehebatan abangnya dapat mbaknya, enggak kayak gitu. Ini Allah, betul-betul Allah yang menyatukan hati kita, mentautkan hati kita itu. Sehingga karena istri kita adalah Allah yang pilihkan, maka memuliakan istri kita sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai istri kita dengan tulus, maka sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Menghormati istri kita sama dengan menghormati pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah Allah Subhanahu wa taala itu. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan langsung? Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya, langsung saja. Lanjut dulu? Ya, dulu. Yang kedua, pelajaran yang harus kita pahami dari perkawinan atau pernikahan Nabi Adam adalah kebahagiaan itu bukan tentang tempat, bukan tentang fasilitas, tetapi kebahagiaan itu adalah tentang kebersamaan dengan pasangan berjalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentang tempat, kalau tentang fasilitas surga itu luar biasa. Di surga itu kalau ada burung-burung yang berterbangan, kemudian dalam hatinya itu ingin makan burung itu dalam keadaan dibakar, maka burung itu langsung jatuh sudah dalam keadaan matang. Itu di surga itu. Makanya nanti kita akan bicara tentang visi keluarga harus ke surga sana. Tidak semata-mata hanya bahagia di dunia saja, tapi kita ingin bahagia di akhirat yang selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Dan nanti di surga itu ada bidadari-bidadari. Dan istri-istri yang solehah itu nanti akan menjadi ratunya bidadari di surga. Amin. Allahumma amin. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, bahagia itu kayak gini. Terus lanjut, bahagia itu saya sampaikan letaknya bukan di fasilitas, bukan di tempat, tapi letaknya adalah di syukur dan sabar. Pokoknya syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Karena nanti dimotivasi seperti apapun itu Ustadz Khairul, yang namanya nikah itu adalah pasti ada enaknya, pasti ada susahnya, pasti ada senangnya, dan sebagainya. Nah, ketika kita mendapat kenikmatan, maka perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, kita harus mengucapkan alhamdulillah juga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rekan-rekan, kalau beliau menjumpai sesuatu yang beliau sukai, Rasulullah menyampaikan, mengatakan, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai sesuatu yang tidak disukainya, maka Rasulullah mengatakan, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji atas segala keadaan. Jadi kunci keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah syukur dan sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar. Dulu itu ada kisah. Boleh di next. Namanya Ibnu Khatton. Ibnu Khatton ini seorang pemuda yang wajahnya itu buruk, jelek banget, paling jelek sekecamatan kalau istilahnya sekarang lah. Pokoknya jelek banget. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, istrinya itu cantik luar biasa. Istrinya itu pokoknya cantik banget, kayak bidadari turun dari pohon durian itulah. Pokoknya tuh cantik banget. Nah, Ibnu Khatton tuh hari-harinya tuh bersyukur terus. Sampai-sampai ketika istrinya gosok baju, dilihatnya. Ketika istrinya di dapur, diikutinya ke dapur untuk dilihatnya. Ketika istrinya sedang nyapu, juga diikutin, dikawanin nyapunya. Ketika istrinya sedang nyiramin bunga, diikutin juga. Kemudian istrinya tuh bilang begini, Mas, Bang, kenapa abang ngikutin saya terus? Kenapa abang tuh hari-hari ngelihat saya terus gitu? Kan kita udah lama menikah gitu. Ibnu Khatton mengatakan, Dek, saya tuh bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya tuh syukur banget. Wong saya yang wajahnya jelek kayak gini kok ditakdirkan punya istri yang cantik seperti kamu. Saya bersyukur banget. Istrinya yang cantik jelita tuh bilang gini, Mas, Bang, besok kita akan masuk surga bersama-sama. Kaget itu, Ibnu Khatton tuh kaget. Loh, kenapa kok kamu tahu kalau kita nanti masuk surga bersama-sama? Kemudian istrinya bilang, karena abang itu bersyukur punya istri yang sangat cantik seperti saya, sementara saya itu sabar, cantik, jelita kayak gini, punya suami jelek kayak kamu. Jadi syukur sama sabar itu sama-sama akan meraih ridho Allah dan dia nanti akan bertempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan itu adalah bersyukur. Semuanya ada hikmahnya. Ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai,
pasti ada hikmahnya di balik kejadian itu. Percaya apa percaya? Ini walaupun tidak dalam perkawinan, pernikahan, kita sudah pernah ngalami semua saya rasa. Betul? Dan dulu tuh ada kisah begini, saya lebih baik diri atau apa duduk ya? Duduk aja ya, enggak apa-apa ya. Dulu itu ada seseorang penjual tape. Dia itu untuk ke kota itu harus melewati pematang sawah. Tahu pematang sawah ya? Kalau di sini di mana yang ada ya? Tujuh Koto, benar. Cermin Alam itu Tujuh Koto ya. Tujuh Koto, Ilir. Nah, itu melewatin pematang sawah kayak gitu. Sebelum sampai ke jalan raya, kemudian dia naik angkot pergi ke kota untuk jualan tape. Di pikulnya tape itu, dia lewat pematang sawah. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pematang sawah itu dia kepleset, terjatuh, tapenya tumpah semuanya, pikulannya itu patah. Tapenya udah nggak bisa kejual lagi, udah kotor semuanya. Dia bilang gini, duh sial banget saya hari ini, belum sampai ke kota, baru sampai di pematang sawah udah kepleset jatuh. Akhirnya apa? Dia pergi pulang maksudnya. Dia pulang, sampai ke rumah, istrinya bilang, Bang, kenapa kau pulang cepat itu? Hari ini saya sial banget, Dek. Saya belum sampai ke jalan raya, baru sampai ke pematang sawah itu, saya terpleset jatuh, tapenya hancur semua, pikulannya patah. Kaki saya keseleo. Kata istri saya, ya sudahlah Bang, mungkin belum rezeki kita hari ini, Abang bersih-bersih aja dulu, mandi, nanti saya buatkan minum gitu. Nanti saya buatkan minum jahe gitu. Sayang ini nggak ada minum jahe, kalau ada kan saya praktekin gitu kan. Setelah jadi istrinya tuh baik banget itu. Nah kemudian 1 jam kemudian diperhatikan, 1 jam kemudian ada tetangganya datang. Pak Ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada berita, berita apa? Itu Bapak Ibu, mobil angkutan yang biasa dinaikin oleh panjenengan, oleh Bapak ketika jualan tape ke kota, itu kecelakaan. Semua penumpangnya itu berada di rumah sakit, ada yang meninggal dunia. Kemudian apa yang diucapkan oleh Bapak yang penjual tape tadi, dia bilang, Alhamdulillah, untung saya jatuh begitu. Tadi 1 jam sebelumnya dia bilang apa? Sial banget gitu. Tapi dia bilang, untung saya jatuh. Andai kata saya nggak jatuh, saya udah kecelakaan bersama mobil itu. Nah inilah hikmah-hikmah dalam kehidupan. Jadi nanti ketika kita ada problem, ada masalah, ada hal-hal yang tidak kita sukai, kita temui dalam rumah tangga, pastikan keyakinan kita pasti ada hikmahnya dan ini pasti terbaik untuk kita. Betul? Begini, kalau kita itu belum terjadi, kita harus siap. Belum terjadi, kita siap. Kalau sudah terjadi, itu kita ridho. Maksudnya begini, saya datang ke sini, ke aula sederhana, itu saya harus siap semuanya. Diberi apapun siap. Nah saya itu senangnya ngopi. Panitia nggak nyediain kopi tapi air putih. Gimana lagi? Saya harus ridho. Wong ridho tidak ridho udah terjadi. Air aqua ini kita ridho atau marah-marah tetap nggak jadi air kopi, betul nggak? Nah gitu, jadi kalau belum terjadi kita siap-siap. Tapi kalau kita sudah terjadi, ridho saja. Seperti jenengan, misalnya nih jalan-jalan, kemudian naik bis misalnya, ke Jawa atau kemana, kemudian kecopetan. Ini yang salah siapa? Harusnya ngapain kita? Nyahin copetnya atau kita ridho? Halo? Barusan dibahas, ridho saja. Ridho saja. Long sudah terjadi gimana? Udah uang nggak ketemu gitu. Kalau kita ridho nanti diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Copet itu nggak usah disalahin, dia memang sudah salah. Jadi lebih baik, makasih. Ya, nggak, nanti aja. Pokoknya kalau ridho tadi tuh, kalau ridho aja langsung ditawarin kopi. Bapak mau ngopi gitu. Ya kan? Sama tadi itu, kalau hilang ridho aja. Wong udah hilang. Ridho tidak ridho. Mendingan kita evaluasi, apa
mungkin ini saya nyimpennya, besok dompetnya saya gembok lah dengan saku saya gitu misalnya kayak gitu kan, evaluasi nanti akan mendapatkan solusi. Ketika jalan-jalan di jalan raya, tiba-tiba tek gitu, kita itu kok ketetesan tai manuk. Kok tai manuk apa ya? Tai burung. Tai manuk itu bahasa Perancis ya, mohon maaf ya. Tai burung tuh pas banget ke kita. Ini salah burung enggak? Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mikir, ya Allah, kenapa ya saya kok ketetesan tai burung? Padahal jalan selebar ini, dahi saya kecil segini ya kan, tai burungnya juga kecil. Kenapa pas di dahi saya? Padahal dia sambil terbang loh. Ini kayak sniper gitu kan, luar biasa. Ini pasti Allah yang mengendaki. Mungkin kita evaluasi, oh selama ini mungkin saya berpikir yang kotor-kotor terus gitu. Saya itu merencanakan hal-hal yang tidak baik. Oh saya ini ternyata mungkin selama ini saya belum sedekah misalnya gitu. Oh saya tuh sering marah-marah dengan istri, astagfirullahaladzim, begitu misalnya gitu. Jadi apa namanya? Kita evaluasi terus. Jadi kalau sudah terjadi ridho, tidak boleh ngomel-ngomel, lebih baik evaluasi, dalam bahasa agamanya bermuhasabah. Setuju? Kemudian rekan-rekan yang saya muliakan, kalau kita tidak syukur dan tidak sabar, itu kita tidak akan memperoleh apa-apa. Saya cerita lagi boleh? Dulu itu ada sepasang, seperti kalian, sepasang suami istri yang masih muda kayak gitu. Dia seorang petani, karena dia masih muda, dia belum punya motor bahkan. Jadi di pematang sawah itu dia berjalan, waktu itu hujan. Hujan turun, dia kehujanan tuh, tapi tetap bermesraan, bergandengan tangannya, menyusuri sawah itu. Seneng, bahagia, tidak ada keluhan sedikit pun. Tapi tiba-tiba dengan takdir Allah Subhanahu wa taala di jalan raya itu dia melihat ada orang yang boncengan pakai motor. Suami istri juga. Dia kehujanan juga. Kemudian istrinya tiba-tiba bilang begini, "Bang, alangkah bahagianya ya mereka yang pakai motor itu ya. Memang mereka sama-sama kehujanan seperti kita, tetapi dengan pakai motor paling tidak mereka cepat sampai di rumah. Kita jalan kaki kayak gini lama, kehujanan kayak gini. Duh, alangkah bahagianya orang yang pakai motor tadi." Nah, ketika sedang berjalan yang pakai motor itu, tiba-tiba motor itu disalip dengan mobil pick up. Mobil pick up tahu? Yang belakang baknya nggak ada tutupnya itu. Nah, di ketika melihat mobil pickup yang bonceng itu, istrinya yang bonceng sepeda motor tuh, dia bilang gini, "Bang, alangkah bahagianya ya orang yang naik pick up itu. Dia nggak kehujanan, bisa pulang lebih cepat. Sementara kita itu walaupun pakai motor kita kehujanan, bisa-bisa kita masuk angin. Duh, alangkah bahagianya orang yang pakai mobil pick up itu." Nah, kemudian di dalam mobil pick up itu juga sepasang suami istri juga. Suaminya nyetir, istrinya di sampingnya. Tiba-tiba disalip sama mobil Mercy. Nah, ketika melihat mobil Mercy, padahal tadinya nggak ada apa-apa loh, nggak ada keluhan loh. Ketika melihat mobil Mercy, istrinya itu bilang begini, "Bang, alangkah bahagianya yang berada di mobil Mercy itu. Dia mobilnya bagus, ada musik-musiknya, ada AC-nya. Sementara mobil kita ini kayak gini, kadang-kadang dipakai sehari di bengkel 15 hari, kadang-kadang yang macet. Saya kan udah hafal Bang, kita sering dorong gitu. Alangkah bahagianya orang yang pakai Mercy." Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, dalam Mercy itu hanya seorang diri, seorang eksekutif muda tanpa istrinya. Dia melihat orang yang sedang dalam pematang sawah itu, yang sedang kehujanan bergandengan tangan tadi. Yang pakai Mercy, supirnya bilang gini, "Ya Allah, alangkah bahagianya ya kedua petani itu, sepasang petani itu. Memang dia kehujanan, tapi dia bisa bergandengan tangan dengan istrinya setiap hari. Sementara saya ini, saya dengan istrinya jarang ketemu. Saya sering pergi bisnis keluar kota, istri saya bekerja di perusahaan, anak-anak saya hidup dengan pembantu. Kadang-kadang istri saya juga belum bangun, anak-anak masih tidur. Saya sudah bangun, anak juga masih tidur, saya berangkat,
eh, tanpa melihat anak saya kemana, sekolah apa tidak, dan saya hanya ketemu dengan istri paling sebulan sekali, bisa jadi 3 bulan sekali. Alangkah bahagianya orang yang di pematang sawah yang kehujanan berduaan itu. Nah, saya tanya sekarang kepada mas-mas, kepada mbak-mbak. Di, di antara cerita tadi, siapa yang paling bahagia? Yang berjalan kaki, yang naik motor, yang pakai mobil pick up, atau yang pakai Mercy? Siapa yang paling bahagia? Yang tidak ada yang bahagia. Karena mereka nggak ada yang bersyukur. Betul apa betul? Mereka hanya membandingkan kenikmatan yang orang lain punya, sementara nikmat yang ada dirinya tidak pernah disyukuri. Jadi semuanya nggak bahagia. Awalnya iya bahagia awalnya, tapi ketika ada motor lewat dia udah berpikir yang aneh-aneh. Berpikir tentang kebahagiaan orang lain. Jadi satu-satunya jalan adalah bersyukur dan bersabar. Mas Bang, Mas apa Bang apa AA? Mas ya. Ini calon istrinya yang mana? Nggak usah ditunjukin. Saya tanyanya gimana ya? Udah kenal berapa lama? Udah lama banget, memang ngincer gitu ya. Iya. Tapi udah tahu sifat-sifat aslinya? Belum. Nah, iya, dan itu tidak problem karena nanti kita itu kan dari latar belakang yang berbeda. Betul apa betul? Dari keluarga yang berbeda, nanti mesti akan beda-beda. Nah, tugas kita bukan untuk saling banding-membandingkan, tapi untuk saling memahami. Apalagi perempuan itu, ini pikirannya beda dengan laki-laki. Perempuan itu begini, ini kan saya lebih pengalaman daripada rekan-rekan ya kan? Karena sudah lama menikah, rekan-rekan belum. Jadi saya pastikan saya pasti lebih pengalaman. Nah, salah satunya yang saya alami itu, istri itu tidak sesederhana kita mikir. Pernah istri saya itu mau jajan sebelah. Jajan sebelah, udah pakai motor, kita berhenti di situ, sebelahnya tutup. Kalau kita sebagai laki-laki gimana? Pulang, tutup, atau cari warung lain kan? Tapi kalau perempuan enggak cukup di situ. Pas saya mau pulang, istri saya bilang gini, Bah, dia bilang saya tuh apa? Bah, sebentar, saya turun dulu. Dia turun dulu, deketin warung itu dan di situ ada orang sedang duduk. Dia bilang, kenapa ini kok tutup sebelahnya? Gitu dia bilang. Terus kapan mau buka lagi? Sampai segitunya perempuan itu. Apalagi pernah istri saya itu bilang gini, Bah, pas mau kondangan, pakai jilbab. Dia membawa 2 jilbab. Nah, jilbabnya itu warnanya biru sama merah. Dia bilang gini, Bah, saya bagus pakai jilbab biru atau merah? Gitu. Saya bilang biru lebih bagus, biru lebih sejuk gitu. Tapi merah ini bagus, gitu. Merah ini semangat. Oh ya bagus lah, berarti pakai merah juga bagus. Gimana nih abah ini mincela-minceli gitu, enggak serius. Tadi suka biru, sekarang merah. Akhirnya saya ya sudahlah, pokoknya terserah saja. Biru bagus, sejuk, merah juga semangat, saya bilang gitu. Akhirnya lama banget di kamar itu, karena istri itu lama banget loh, apalagi jilbabnya segi 4. Di kaca tuh, gitu itu sering gitu kan. Nanti sampai di jendela ngaca lagi, mau pergi pakai motor ada spion ngaca lagi, itulah istri. Makanya kita harus sabar tuh sebagai suami. Dan ketika saya tunggu kok lama banget kita mau kondangan gitu, istri saya keluar. Dan apa coba tebak, jilbabnya merah atau biru? Dia pakai jilbab coklat coba. Kalau kita nggak nyadarin, dan ini memang pola pikir perempuan kayak gitu loh. Laki-laki nggak kayak gitu ya kan? Laki-laki kalau misalnya istri kita ke majelis taklim pakaiannya bagus, seragam gitu. Tapi kalau sampai di rumah ganti pakaian. Kalau kita dari pengajian pakai baju ini, nanti di rumah makan dipakai baju ini, nggak problem ya kan? Nah ini makanya perempuan itu seperti itu dan ini harus dipahami. Dan nanti kita cerita nanti. Ada pertanyaan? Saya takut kelamaan. Masih ada waktu Pak? Masih ya? Iya. Next boleh? Nah yang ketiga, pernikahan itu adalah gerbang menuju surga, bukan akhir dari perjalanan cinta. Jadi ketika udah lama kenal dengan calon pasangannya, itu udah lama banget. Terus nikah, ini bukan akhir dari perjalanan cinta, ini justru awal kita melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next.
Walaupun kalau kita sudah gini ya, judul kita tuh surga. Jadi visi misi keluarga kita, visinya tuh harus surga. Para sahabat itu tidak semuanya mesra, gitu. Tapi mereka tetap kokoh keluarganya. Kenapa? Karena visi terbesarnya adalah surga. Ada hadis yang mengatakan, nah ini mudah-mudahan hafal walaupun nggak hafal hadisnya, tapi mananya hafal. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka kamu akan dapat surga. Ketika suami menjengkelkan, ketika istri tidak menyenangkan kita, terus kita mau marah, ingat itu, saya visinya adalah surga. Masa saya harus marah? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka kamu dapat surga. Begitu. Itu karena kita surga gitu. Kayak tadi itu Ibnu Khatton dengan istrinya ya kan, syukur sabar gitu, karena judulnya itu adalah surga. Nanti kita di surga akan luar biasa. Kapan-kapan kita cerita tentang surga. Dan boleh WA tadi saya boleh dicatat, nanti bisa konsul sekapanpun. Cuman walaupun saya slow respon karena sok sibuk itu. Bukan sibuk tapi sok sibuk gitu. Tapi pasti saya balas walaupun nanti agak lambat. Boleh konsul tentang apapun, tentang kekeluargaan kita. Karena saya itu ya sudah lama nikah. Kata orang-orang tuh nikah tuh enak, seneng. Cuma saya udah lupa gitu. Seperti apa gitu. Kalian tuh lah yang seneng. Tapi intinya saya beberapa langkah lebih pengalaman dari rekan-rekan semuanya. Maka boleh konsul. Jadi romantika rumah tangga kalau tujuannya surga gitu ya, kita akan selalu berbahagia. Karena yang namanya romantika keluarga itu bukan tentang selalu tertawa bersama, tetapi tentang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujian silih datang berganti. Di awal saya sampaikan, namanya rumah tangga itu pasti ada enaknya, pasti tidak ada, ya bukan susahnya, tapi pasti tidak ada enaknya. Itu pasti itu. Tidak mungkin rumah tangga kok enak terus, betul apa betul? Namanya saja rumah tangga. Kalau enak terus, itu namanya rumah makan, bukan rumah tangga. Betul apa betul? Ini sederhana itu enak terus karena dia mau rumah makan, bukan rumah tangga. Apakah yang punya rumah tangga ini enak terus? Belum tentu. Kemarin saya ada di sebuah hotel, tidak saya sebut hotelnya. Hotelnya bintang 3, bagus itu. Dan ramai terus hotelnya itu. Tapi yang punya dia sedang dapat ujian, kena kanker lambung. Dia hanya nunggu kematian saja, mikirnya dia itu. Tidak bisa menikmati semuanya. Makanya ketika kita sehat, ketika kita sempat, berbahagialah. Jangan sering mengeluh. Ingat tujuan kita adalah surga. Next. Nah, ketika kita itu ada masalah. Ini kan tadi udah saya bilang, keluarga itu pasti ada masalah kan? Ketika ada masalah biasanya gimana? Mbak-mbak ini sebelum nikah, kalau punya tujuan besar biasanya ngapain? Ayo, biasanya ngapain? Halo? Biasanya pasang status ya kan? Minta doanya dong kan gitu sama kawan-kawannya. Nah, hari ini kalau sudah nikah tidak boleh pasang status kayak gitu. Tapi kita lebih baik dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya gambarkan, dulu saya pernah lihat satu video itu ular bertarung dengan elang. Elang itu bertarung dengan ular di darat ini. Elangnya dililit sama ular. Hampir mati, hampir kalah karena lilitannya itu begitu kencang. Kemudian elang ini terbang tinggi ke langit. Dia mengambil medan tempurnya tidak di daratan tapi di udara. Ketika ular itu dibawa ke udara semakin tinggi dia semakin kehabisan oksigen. Dan elang itu semakin tinggi dia semakin menguasai medan tempurnya karena dia udah ahlinya di udara. Betul atau betul? Nah, dengan kayak gitu, dengan mudahlah dia mengalahkan ular yang melilit dirinya itu. Begitu juga dalam dunia hari ini. Ketika kita dililit oleh masalah, ketika kita nanti punya keinginan itu belum tercapai, ada cita-cita yang belum terlaksana, ada target yang belum terpenuhi, maka jangan berdiri di bumi ini terus, tapi bawa masalah itu ke langit. Bangun tengah malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang akan selesaikan adalah Allah, bukan kita yang menyelesaikan. Masalah itu Allah yang akan selesaikan. Kita nggak bisa apa-apa. Benar apa benar? Kalau mbak-mbak ini
Ayu ini mengandalkan suaminya nanti, apa-apa ngandelin suami, nggak mungkin lah. Saya kebahagiaannya menggantungkan suaminya aja belum tentu bahagia. Kalau ngandelin suami tidur ngusir nyamuk aja nggak bisa, bagaimana melindungi kalian? Bener nggak? Ya kita harus totalnya itu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya nggak punya beras, nggak punya beras ya, jangan ngomong ke suami. Misalnya nggak ada yang nggak punya beras, tapi misalnya contoh ekstrimnya nggak punya beras, jangan ngomong ke suami, tapi berdoa kepada Allah. Berdoa yang keras di dekat telinganya suaminya. Kayak gitu caranya itu gitu ya. Pokoknya Allah dulu. Sungguh suami ini tidak akan pernah bisa memberikan rezeki serupiah pun kepada mbak-mbak ini, kepada istrinya, jikalau Allah tidak menitipkan rezekinya kepadanya. Betul apa betul? Suami ini tidak akan bisa melindunginya, tidak akan bisa memberikan kekuatan sedikit pun jikalau Allah tidak menitipkan kekuatannya kepada dirinya. Oleh karenanya sandarkan diri kita kepada yang maha segala-galanya, yang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat rekan-rekan, ini kan bersih lantai kita, nggak ada semut, betul apa betul? Kalau kita turun, minta atau pinjem gula di sederhana ini, 1 genggam gula pasir, kita tabur di sini, kita tunggu 1/4, kira-kira semut datang apa tidak? Datang, semut itu akan datang. Kenapa? Sudah sunatullah, semut suka kepada yang manis. Sama ketika kita melakukan sesuatu yang Allah sukai, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah kita duga-duga. Allah akan memberikan rezeki dari kita dengan jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dari segala penjuru arah. Nah, maka lakukan sesuatu yang Allah sukai. Salah satunya yang Allah sukai adalah berbakti kepada suami, suami menyayangi istri, kemudian bersama-sama berdoa kepada Allah, selesaikan masalah Allah. Dulu, nih saya cerita bukan untuk flexing ya, tapi untuk menyadarkan kalian. Dulu tuh saya kepingin umroh, nggak punya uang waktu itu. Kemudian saya baca sholawat aja, Shallallahu alaihi Muhammad, banyak gitu. Belum juga, udah 3 bulan nggak ada kabar. Umrohnya mana, lewat mana, itu nggak ngerti itu. Akhirnya saya baca Quran. Saya baca Quran dari Al-Fatihah sampai khatam terus kayak gitu. Dan waktu itu ketika saya mengulang lagi sudah khatam, mengulang lagi ke Al-Fatihah, itu saya tiba-tiba dibel sama Bapak Kabakesra waktu itu Pak Isa. Dia bilang, Pak Yai, tadi malam mimpi apa gitu? Enggak, saya enggak mimpi apa-apa. Benar Pak Yai, benar. Ini ada kabar gembira apa? Pak Yai disuruh jadi petugas haji tahun ini. Tanpa antri, tanpa biaya, malah saya dikasih uang saku sama pemerintah. Waktu itu tahun 2017 saya bisa naik haji. Kalau naik haji pasti umroh. Begitulah itu. Saya dulu ketika belum punya mobil waktu itu, saya bikin SIM dulu ke Polres. Waktu saya itu bikin SIM udah dapet. Setiap saya sholat sunnah itu Mbak, saya sholat sunnah, di sajadah itu saya taruh SIM. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya berdoa, ya Allah, SIM sudah saya punya, ya Allah, tinggal mobilnya belum. Gitu, tinggal mobilnya belum, saya minta ya Allah tolong kasih mobil. Akhirnya saya dikasih mobil. Begitulah, saya itu lebih percaya daripada yang ada dalam genggaman saya, itu saya lebih percaya kepada solusi-solusi yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sekarang jadi Basnas itu Pak Khairul, itu pimpinan dan staf wajib khatam Al-Quran. Pokoknya terus kalau khatam ulang lagi, setiap bulannya harus khatam itu. Karena saya pengalaman spiritual seperti itu. Jadi rekan-rekan, ketika kita ada masalah dalam kehidupan keluarga, dan itu pasti ada masalah, saya nggak boleh bohong. Kalau seseorang mengatakan keluarga saya nggak ada masalah, saya baik-baik saja, itu ada 2 kemungkinan. Pertama adalah dia berbohong, atau yang kedua, dia nggak menyadari bahwa sesungguhnya ketidaktahuannya ada masalah itu justru ada masalah yang sangat besar. Begitu. Next. Terus. Nah, perhatikan, jika Adam dan Hawa memulai cinta mereka dari surga, maka tugas kita adalah memelihara cinta agar kembali kepada surga yang sama.
Ini saya sampai tak tulis kayak gini. Kalau Nabi Adam yang tadi kita ceritakan kisah pernikahannya, dia memulai nikahnya di surga, maka tugas kita adalah memelihara kasih sayang kita. Memelihara kasih sayang atau cinta kepada pasangan kita. Sampai kita nanti menginjakkan kakinya ke surga bersama-sama. Amin Allahumma amin. Dan itu yang perlu modalnya adalah yang tadi syukur, sabar, artinya tentang agama, tentang keimanan. Karena nanti ada, jangan sampai kita bahagia di dunia nanti nggak ketemu di surga. Mau nggak? Nggak mau kan? Karena ada orang-orang yang istrinya di neraka, suaminya di surga. Ada nggak? Suaminya di surga, istrinya di neraka. Ada nggak? Ada. Siapa namanya? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu di surga, istrinya di neraka. Tahu istrinya Nabi Lut namanya siapa? Halo? Istrinya Nabi Lut adalah Bulut. Paham? Kan Nuh, bapaknya Nuh kan, berarti kok Nuh? Lut kan, berarti Bulut, ibu Lut. Tapi nama aslinya adalah Wailah. Dia cantik banget. Aslinya tuh istrinya cantik, cuman karena dia durhaka, dia masuk neraka. Lut di surga, istrinya di neraka. Ada lagi yang istrinya di surga, suaminya di neraka. Siapa? Fir'aun, Asyah itu di surga nanti, tapi Fir'aun di neraka. Ada lagi yang anaknya di surga, bapaknya di neraka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini di surga, tetapi bapaknya Azar itu di neraka, karena dia pembuat patung berhala yang disembah, bahkan dijual patung itu. Ada lagi yang anaknya di neraka, bapaknya di surga, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya di neraka namanya Kan'an itu, bapaknya di surga. Kemudian lagi ada yang lebih tragis, ada yang suaminya di neraka, istrinya di neraka, anak-anaknya di neraka semuanya. Woi, keren banget ini. Keren yang tragis. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab itu keluarga brengsek itu kalau kasarnya ngomong itu. Abu Lahabnya jahat, istrinya juga jahat, anak-anak jahat, maka total seluruh keluarga Abu Lahab itu adalah di neraka semua. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di surga, anaknya di surga, cucunya di surga, umatnya di surga. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini nanti insya Allah. Maka pertahankan ketika ada problem itu kecil banget dibandingkan dengan surga yang akan kita tempati bersama-sama. Dan ingat, kullu syai'in hikmah, tiap-tiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Terus? Nah, begini. Dulu ketika yang sebelah sini belum ketemu dengan yang sebelah sini, hidupnya masih sendiri, itu sering, ini namanya aku tuh. Ini juga aku juga waktu belum ketemu. Ketika aku dan kamu misalnya gitu ya, ini kalau sudah nikah nanti, maka akan menjadi kita. Perhatikan, jadi jangan bahagia sendiri. Kalau orang tuanya, kalau abang-abangnya pas jalan-jalan mau makan di warung yang enak, ingat istrinya. Di rumah istriku makan apa ya gitu. Masa saya makan kayak gini, istriku hanya sayur kangkung aja. Gitu, makanya saya tuh belum tak makan. Saya ingat istri. Jadi panitia nanti harus tahu, harus bungkus itu. Gitu harus gitu. Jadi istri juga demikian. Makanya ada ibu-ibu pengajian tuh kalau di kondangan sering bungkus, dia ingat suaminya. Kotak-kotak snack di pengajian tuh sering habis dibawa ibu-ibu tuh. Masuk ke asoi, masuk ke tasnya. Mungkin dia ingat suaminya. Mak ini guru aja ya. Tapi intinya kita akan menjadi kita. Next. Terus? Nah, ketika aku itu ada aku dengan mimpiku sendiri, ada kamu dengan cita-citamu sendiri. Next. Ada aku dengan langkahku, ada kamu dengan doamu. Ini ketika kita belum bersama-sama dalam ikatan keluarga. Tetapi kalau sudah menjadi kita, maka akan terjadi seperti ini. Kita yang akan saling menggandeng tangan dalam doa. Terus saling menopang dalam ujian. Dan saling menuntun menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya?
Sekarang masih aku dan kamu, tapi nanti kalau sudah ijab kabul, aku dan kamu itu akan jadi kita. Paham? Harus bahagia bersama gitu. Next. Yang kedua, ini tadi saya udah loncat-loncat ya, walaupun ini slide-nya berurutan kayak gini, tetapi tadi sudah banyak ilmu yang tentang sakinah itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Belum? Keagungan nikah dalam Islam itu, pernikahan adalah ibadah paling lama. Ini kalau sholat ini dalam Fathul Mu'in. Kalau sholat, itu dia diawali takbir. Allahu Akbar, selesai dengan salam. Itu nggak nyampe 5 menit. Betul Pak? Betul? Ibadah umroh itu paling setengah hari selesai. Puasa itu dari fajar sampai maghrib. Berarti kurang lebih 14 jam saja ibadah puasa itu. Ibadah zakat itu hanya beberapa detik. Ketika ya harta diserahkan, selesai, doa selesai. Zakat. Haji itu hanya 6 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hanya 6 hari saja ibadah haji. Tapi kalau nikah itu lama banget. Tatkala nanti mas-masnya, abang-abangnya nih bilang qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, udah kayak gitu, maka ibadah itu sampai maut memisahkan kalian. Paham? Maka tidak boleh main-main. Karena nikah ini adalah ibadah, tidak boleh main-main. Harus serius, waktunya sangat lama. Dari ijab kabul sampai siapa yang mati duluan di antara kalian. Itu selesailah pernikahan di situ. Kalau bicara akhirat, nanti kita sampai surga ketemu lagi. Begitu. Jadi ketika kita sudah ijab kabul, maka pegang-pegangan tangannya adalah ibadah. Ngobrolnya ibadah, boncengan kendaraannya ibadah, kerja bareng-bareng ibadah, bahkan tidurnya ibadah, kumpulnya suami istri dicatat sebagai sedekah. Ini kalau sudah nikah. Maka nikah ini adalah ibadah terpanjang dalam Islam. Yang tadi yang pertama apa? Nikah adalah ibadah paling tua, umurnya tuh paling tua. Syariat pertama yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia itu adalah nikah. Yang kedua, nikah ibadah terpanjang, makanya tidak boleh main-main. Tidak boleh coba-coba. Tidak boleh ada khayalan untuk mengakhiri di tengah jalan. Tidak boleh ada balas dendam, misalnya kayak gitu ya. Paham ya? Next. Nah, next. Sudah. Suami istri, ini boleh next yang tadi. Ini saya sampaikan gini, arti suami itu adalah surga abadi milik istri. Nih, jangan-jangan belum tahu ya. Suami itu artinya apa, Mbak? Surga abadi milik istri nih. Surga abadi milik istri itu artinya suami. Nah, namanya surga itu tentunya menggembirakan, menenangkan, menyejukkan. Gitu, seorang suami itu harusnya kayak gitu. Harus sabar, harus melindungi istrinya, karena ini surga bagi istrinya. Bisa paham nggak kayak gini ya? Soalnya ada seorang suami ketika berjumpa dengan kawannya di warung kopi, di kafe, di rumah makan, dia ketawa, ketiwi, seneng, segur banget. Tapi sampai di rumah galaknya luar main dengan istrinya. Benar nggak? Galaknya bukan main dengan istrinya. Kadang-kadang istrinya dijadikan latihan tinju, tendangan bebas, astagfirullah, nggak boleh ya. Ingat ini harus ingat ini. Suami itu apa? Suami itu adalah surga abadi milik istri. Selama-lamanya harus menenangkan gitu loh. Harus menenangkan. Walaupun dengan caranya sendiri-sendiri. Pernikahan nanti udah 2 tahun. Terus pas ulang tahun suaminya minta, kok kamu nggak ngasih bunga gitu. Sudah 2 tahun tuh nggak perlu bunga lagi, yang perlu itu adalah mesin cuci, kulkas, kan gitu ya. Nanti jangan salah paham, kamu tuh nggak mesra, nggak ngasih saya coklat untuk apa gitu. Coklat ini kita nggak butuh coklat-coklatan lagi, yang butuh kita itu adalah setrika dan sebagainya gitu. Nanti harus saling memahami kayak gitu. Jelas ya? Kemudian istri, apa istri? Istri itu adalah istana tempat istirahat suami. Jadi istri itu ini harus dihafalkan. Istri itu adalah istana tempat istirahat suami, yang meneduhkan namanya aja
Namanya saja tempat istirahat, istana. Istana itu kan lambang kemegahan itu. Termasuk kalau beli parfum itu harus ada dua. Istri itu parfumnya harus dua. Apa bedanya parfum laki-laki dengan parfum perempuan? Kalau parfum laki-laki itu yang wangi menyengat. Tapi kalau perempuan tidak boleh menyengat, tapi cukup yang tapi boleh berwarna. Makanya perempuan tuh boleh besok di biru-biru, di shadow apa namanya? Shadow ya kan? Di biru-biru, di mirah-mirahin boleh itu. Nah, nanti kalau sudah jadi suami istri beli parfum yang satu itu parfum untuk bepergian, yang sekedar untuk menghilangkan bau badan saja. Rexona, Pixi yang harganya 11.000 itu nggak apa-apa. Nah, kemudian ada beli parfum yang sangat menyengat, ini digunakan spesial di tempat tidur bersama suaminya. Pokoknya bikin parfum yang aromanya itu akan membuat suaminya nggak bisa tidur gitu loh. Wah, menyengat, dan ini kayak gini harus dilakukan. Jadi ada dua parfum untuk istri. Parfum yang biasa untuk kita beraktivitas, parfum yang spesial di kamar tidur suami. Suaminya kalau perlu parfumnya itu tidak gonta-ganti. Misalnya apa merek parfum dia? Yang sekarang ngetren apa? Sebutin aja. Merek parfum? Terserah lah. Misalnya parfum itu apa? Misi, kalau bahasanya saya nanti beda soalnya ngertinya. Saya kan misi, kasturi kijang, apa malaikat subuh misalnya gitu. Jadi usahakan kalau bisa parfum itu dari sejak pernikahan sampai tua itu parfumnya itu satu aja. Sampai istri tuh hafal betul. Jadi misalnya parfumnya kasturi kijang, udah kasturi kijang terus. Ketika nanti suaminya sedang keluar rumah, sedang kerja, kemudian mbak-mbak ada di rumah, kemudian ada orang assalamualaikum, totok pintu. Ini siapa ya? Suami saya apa bukan ya? Terus dia mencium aroma parfum. Ini bukan parfum suamiku, ini begitu harusnya sampai hafal segitunya. Begitu. Termasuk nanti kalau dia parfumnya suami berubah, digimanain. Jangan langsung ditampar. Kenapa kok ganti parfum? Jangan, ini parfum siapa bang? Kamu dari mana bang? Kan nggak boleh kayak gitu. Ya, jangan sampai kemarin kan ada di YouTube, di TikTok gitu ya. Ada orang yang suaminya babak belur dipukulin istrinya karena dia salah sebut. Waktu itu ditanya, kenapa ibu, kok ibu begitu kejam, mukulin suaminya sampai babak belur kayak gini? Apa suaminya galak? Enggak galak, dia mesra gitu. Loh, kenapa kok sampai gitu? Apa awal-awalnya? Dia hanya suruh bikinkan kopi gitu. Loh, apa cara bikinkan kopinya sambil bentak-bentak? Enggak, dia mesra aja. Gimana bu? Dia bilang, Julaiha sayang, tolong bikinkan kopi ya. Cuman gitu. Loh, itu kan permintaan bagus. Kenapa kok ibu-ibu marah sampai mukulin suaminya? Dia bilang, nama saya itu Fatimah, bukan Julaiha. Dia bilang gitu. Dia salah sebut. Hati-hati kalau sampai salah sebut kayak gitu. Bisa berantem nantinya kan. Tapi kita tidak boleh buru-buru berantem. Tabayun dulu gitu ya. Jadi rekan-rekan nih, suami istri maknanya seperti ini. Terus next. Nah, sekarang ini kalau sampai enggak waktunya ya. Makna keluarga dalam perspektif bahasa Arab dan Islam. Next. Keluarga itu macam-macam. Pertama, keluarga itu disebut ailah. Terus keluarga itu disebut usroh. Ini nanti akan kita bahas ailah itu apa, usroh itu apa. Terus keluarga itu juga disebut ahlun. Yang keempat, keluarga itu al. Itu keluarga itu. Ini ailah, usroh, ahlun, al. Ini namanya keluarga. Artinya itu satu, keluarga. Nah, kita bahas satu-satu. Bismillah. Sudah tinggal berapa menit lagi? Selesai? Oh, udah selesai, Masya Allah. Boleh tanya jawab, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Udah selesai ternyata. Boleh nanti WA-WA-an atas izin suami istri ya. Baik, para peserta bimbingan cantik, jadi sudah kita